Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PABB pada hari ini, yakni pada hari Kamis tanggal 22 September tahun 2022. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini seperti bagaimana biasa, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan Fakhrul Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Pak Ali ingin mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil silakan untuk mengangkat kedua tangannya. Untuk absen nomor 1 Abdul Rahman, ya. Abdul Majid, ya. Istiqomah, oke. Hamzan, oke. Fatimah, ya. Sukirno, oh ya, Sukirno sakit. Berarti untuk hari ini ada salah satu teman kalian yang tidak bisa hadir. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini ya, sebagaimana yang Pak Ali sampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Setelah kita membahas terkait dengan iman kepada hari akhir, ya, ini ada korelasinya bahwa sebagai wujud bahwa kita beriman kepada hari akhir, kita akan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk senantiasa mempraktekkan dan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk salah satunya diantaranya adalah pernikahan itu merupakan salah satu dari syariat Islam atau ajaran Islam. Nah, dalam kesempatan ini Pak Ali perlu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Setelah kalian mendapatkan materi terkait dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, nanti diharapkan peserta didik dapat menguraikan dan sekaligus mengevaluasi ya ketentuan-ketentuan pernikahan dalam Islam ya, sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam Islam dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah siswa mendapatkan materi terkait dengan pernikahan dalam Islam, nanti diharapkan siswa dapat memerinci ketentuan pernikahan dalam Islam dan ketentuan pernikahan menurut selain agama Islam dengan benar. Dan yang tiga, tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti kalian ya siswa diharapkan dapat mendemonstrasikan ya prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam di lingkungan kelas ini dengan benar dan urut sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik anak-anak, sebelum Pak Ali menyampaikan, adakah yang sudah pernah melihat atau mengamati, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah mengikuti walimatul aros ya, atau mungkin mendampingi keluarganya mengikuti hadir di walimatul aros? Apa yang kamu lihat? Ya, silakan Istiqomah. Ya, di situ ada namanya proses akad nikah. Mungkin sebelumnya ada kegiatan sebelum akad nikah itu
biasanya apa yang dilakukan? Ya, kalau dalam Islam ya, ini sebagaimana disampaikan oleh teman kalian, biasanya diawali terlebih dahulu dengan namanya khitbah atau lamaran. Ya, lamaran atau dalam istilah orang Jawa itu ngemblok ya. Itu sebagai bentuk bahwasanya pernikahan itu harus diawali dengan namanya ta'aruf dan tabayun. Oke, ini perlu saya sampaikan, coba diperhatikan dalam slide di depan kalian terkait dengan definisi pernikahan. Mungkin dibaca Fathul Jannah. Oke, bahwa definisi pernikahan itu adalah pernikahan atau nikah itu artinya adalah terkumpul dan menyatu, itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah lain juga dapat diartikan berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai dengan peraturan yang diwajibkan dalam Islam. Nah, di dalam pernikahan itu ya, ini sudah ada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah ya. Ini nanti Pak Ali berikan lembar kerja ya, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Ini ada beberapa dalil atau dasar hukum perintah pernikahan baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nah, kemudian yang kedua, ini ada namanya hukum pernikahan ya. Hukum pernikahan itu menurut hukum aslinya ya, di situ adalah hukumnya sunnah. Ini sebagaimana yang kalian selama ini pahami bahwa pernikahan itu termasuk sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali kalian dengar. Kalau dalam kegiatan walimatul aros itu ada namanya an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak menyukai dengan sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, saya sampaikan video terkait dengan proses akad nikah ya, nanti coba diperhatikan. Terus selanjutnya nanti kalian bisa mereview, bisa menyimpulkan apa saja yang ada dalam kegiatan akad nikah. Ya, bisa dilihat anak-anak ya. Oke, silakan diamati, kemudian nanti simpulkan. Silakan nanti kalian diskusikan terkait dengan tayangan video yang Pak Ali sampaikan tadi. Baik anak-anak, Pak Ali persilakan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1 bisa diwakili siapa ini? Oke, Hamzan, silakan. Dari hasil diskusi terkait dengan tayangan video yang kalian saksikan oleh kelompok 1, ini disampaikan bahwa dalam video tadi itu ya ada proses akad nikah. Akad nikah itu diantaranya yang paling pokok di situ adalah adanya 2 mempelai. Ya, kemudian ada wali, kemudian 2 orang saksi, kemudian ada syigot atau ijab dan qabul. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Hal yang perlu kalian perhatikan ya, meskipun tadi ada kesamaan dengan kelompok 1, bahwa di situ ada proses taukil ya. Memang betul ada proses taukil. Taukil itu artinya ketika wali nikah tidak bisa menyampaikan ijab secara langsung, itu bisa diwakilkan. Nah, proses pewakilan itu dalam konsep syariat itu dinamakan dengan taukil. Artinya wali menyerahkan penyerahan perwakilan untuk menikahkan putrinya kepada seorang penghulu ataupun seorang kiai. Nah, dalam tayangan video tadi itu wali menyampaikan perwakilan kepada penghulu.
Nah, itu apakah sah atau tidak? Nah, memang sebenarnya dalam proses ijab itu adalah yang harus menikahkan adalah wali. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya bisa diwakilkan. Itu sah karena proses perwakilan itu wali menyerahkan terlebih dahulu kepada penghulu. Baik, anak-anak, mungkin sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dari kelompok 1 atau 2? Oke. Ya, kelompok 2 silakan bertanya. Ya. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana kalau misalkan dalam era digitalisasi ini ketika ada seorang pengantin laki-laki kemudian melakukan ijab qabul, atau dalam hal ini adalah qabul itu dilakukan melalui video call, apakah boleh atau tidak? Silakan kelompok 1. Ya, ini kalau menurut beberapa pendapat ulama memang itu masih khilafiyah. Tapi kalau menurut apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, memang benar kalau di Indonesia ini kan kita mayoritas menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i dalam konteks akad nikah itu harus dilakukan dalam satu majelis. Artinya baik wali atau mungkin saksi atau mungkin calon pengantin laki-laki itu dalam melakukan qabulnya itu harus dalam majelis. Kalau misalkan dilakukan secara virtual atau video call itu bagaimana hukumnya? Itu kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah. Untuk selanjutnya sebagai penutup atau kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada kali ini, bahwa pernikahan itu memang harus disiapkan secara betul-betul karena akad nikah atau yang paling penting dalam proses pernikahan itu adalah akad nikah. Maka dalam akad nikah itu harus betul-betul dipersiapkan unsur-unsur atau komponen-komponen yang harus ada pada akad nikah. Di antaranya adalah ada 2 mempelai, yaitu laki-laki perempuan, kemudian ada wali. Ya, wali itu wajib ya, karena wali itu adalah anak yang menyerahkan ijabnya. Kemudian 2 orang saksi. 2 orang saksi itu harus laki-laki, tidak boleh saksi itu perempuan. Kalau dalam di KUA itu harus disertakan juga dengan identitasnya. Dan terakhir adalah ijab dan qabul. Oke, anak-anak, untuk pertemuan pembelajaran kali ini Pak Ali rasa cukup ya. Untuk selanjutnya nanti kalian persiapkan untuk pertemuan yang akan datang, yaitu terkait dengan pembahasan sikap kerja keras dan tanggung jawab. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silakan Hamzan untuk memimpin doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Pak Ali pesan kalian untuk jaga diri baik-baik, senantiasa berdoa, dan jangan lupa jangan pernah meninggalkan sholat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.